jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat sore dan selamat datang di ibadah di minggu pertama di bulan Agustus. Hari ini selain kita akan memuji menyembah Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan, kita juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Ini adalah hari yang spesial, jadi mari masuk hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Semua bersukacita di tempat ini, amin. Yang bersukacita bisa lambaikan tangan, Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, sumber sukacita kita. Mazmur Daud berkata, di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah. Orang yang suka dekat dengan Tuhan akan punya sukacita yang berlimpah dan dia akan kuat dalam kehidupannya. Sebab sukacita itu adalah kekuatan. Haleluya. Mari kita berdoa, siapkan ibadah kita hari ini, serahkan ibadah kita hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber hidup kami, sumber keselamatan kami, sumber sukacita kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan limpah sampai detik ini. Hidup kami sepenuhnya karena Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami sungguh berbahagia punya Tuhan seperti Engkau. Sore hari ini kami datang membawa seluruh kehidupan kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Kami serahkan ya Allah sampai akhir ibadah kami, Engkau bertahtalah Tuhan, bahkan perjamuan kudus hari ini biar itu meneguhkan iman kami semakin hari semakin teguh kepada Kristus. Kami siap beribadah di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Mari naikkan pujian kita, nyatakan iman kita kepada Tuhan, sebab Dia Yesus sumber kekuatan, sumber sukacita kita. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Beri limpahkan sukacitanya atas setiap kita di tempat ini. Lagi nyatakan bersama. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya Dia sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Biar kekuatannya Dia curahkan atas setiap kita di tempat ini. Lagi segenap hati nyatakan bersama. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan, sebab Yesus ada di sini. Katakan ku percaya. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah atas setiap kita. Kekuatannya, kekuatan dari Tuhan tercurah atas hidup kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan. Sekali lagi katakan sukacita dari Tuhan.
aja melimpah, limpah atas hidup kita. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Yesus sumber sukacita bagi setiap kita, amin. Dan Yesus itu ada di tengah-tengah kita saat ini. Lagi berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Mari angkat pujian syukur kita bagi Yesus, Allah kita, dan sumber sukacita bagi hidup kita. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Mari berjalan bersama Tuhan, berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Nya besar, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah suka. Mari bersuka, bersukakanlah-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, berharap perlindungan-Mu. Mari menari bagi Tuhan, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Biar nama Yesus dimuliakan. Katakan, pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Lebih lagi nyatakan, hidup bersama-Mu, oh, ikut kehendak-Mu. Mari berjalan bersama Yesus, berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, mari bersuka di hadapan Tuhan, bersukakanlah-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, berharap perlindungan-Mu. Oh, oh, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Biar sukacita dicurahkan di tengah kita malam ini, amin. Haleluya. Mari semua nyatakan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kau rumah Tuhan, nyatakan, bersukakanlah-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Kita aman dalam Tuhan, amin. Aman di dalam-Mu, berharap perlindungan-Ku. Menari bagi-Mu,
sukacita kita, sukacitaku. Dia Yesus sumber kekuatan kita, Dia Yesus sumber sukacita dan Dia bisa kita percayai. Amin. Yang percaya bisa lambaikan tangan sekali lagi. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Dia kekuatan kita, Dia gunung batu dan keselamatan kita. Haleluya. Yesus. Bersama nyanyikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersama bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setianya tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Yesus. Segenap hati lagi nyatakan dengan iman. Tuhanlah kekuatan, Dia gunung batu dan keselamatan kita. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara dan kota perlindungan. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari segenap hati bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, walau gunung beranjak, Tuhan tak pernah berubah. Namun kasih setiamu tak pergi. Lagi bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita punya Tuhan yang setia selama-lamanya. Kasih dan kuasa Yesus tidak pernah berubah sedikit pun. Haleluya. Jemaat Tuhan saja, ku mau selalu Bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. sekali lagi bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatanku. Haleluya. Umat pemenang. Lebih dari pemenang. Yesus pengharapan kita. Oh, oh.
ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaan. Mari berlari, ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Oh, oh, oh. Jadikan iman dan pengakuan kita. Masa laluku telah dibasuh darahmu. Bahkan semua gagal kita telah ditebus oleh Yesus. Sekarang bagian kita mengenal Yesus. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu. Mari katakan ku berlari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Katakan ku berlari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Mari bertepuk tangan jemaat Tuhan. Ya Yesus harapan kita. Haleluya. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ada jaminan kemenangan dari Tuhan kita, dari Yesus. Sekali lagi katakan ku berlari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Teriakan bersama. Oh, lebih kuat. Oh, sekali lagi. Oh, haleluya. Tinggikan dia dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan kita malam hari ini, amin. Dia luar biasa. Allah yang luar biasa itu ada di tengah-tengah kita. Apapun yang saudara, Bapak Ibu saudara bawa sore malam hari ini di hadapan Tuhan. Mari bangun iman kita bersama-sama sore ini. Oh, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Mungkin terlihat seperti mustahil, tapi ingat, di dalam Yesus Tuhan kita tidak ada yang tidak mungkin. Mari bawa seluruh jiwa kita, hati kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan
Tapi pada waktumu, nyatakan lagi. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Katakan dia pengharapan kita. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Amin. Mari bangun iman kita sama-sama nyatakan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Lagi nyatakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapan, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan. Mari yang percaya kuasa-Nya nyatakan. Kaulah pengharapanku, padamu Tuhan ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Oh, Dia sumber pengharapan. Mari katakan lagi, Kaulah pengharapan. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku lagi bangun imanku. Kaulah pengharapan,
kepadamu kami berharap. Engkau gunung batu perlindungan kami. Engkau kubu pertahanan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih buat perjalanan sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih buat perjalanan sepanjang 1 bulan yang kami lewati. Kami berada di minggu yang pertama, kami berada di bulan yang baru. Kami percaya tiap-tiap hari adalah perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Sering kami tidak menyadari akan tangan kasih Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami percaya tangan yang tak nampak itu selalu ada bagi kami. Menjaga dan melindungi kami dari hal-hal yang buruk. Menjauhkan kami dari segala jerat iblis. Dan sore ini di rumahmu ini kami datang membawa syukur kami. Kami mau bilang terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Perlindunganmu, penyertaanmu sampai hari ini. Dan kami percaya bahwa apa yang kau lakukan akan kau lanjutkan, bahkan kau sempurnakan. Sekarang sampaikan firman-Mu, kami rindu supaya Engkau akan berbicara kepada kami, mengajar kami akan jalan-jalan-Mu, sehingga kami memahami Engkau lebih dan lebih lagi, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Mari kasih tepuk tangan dengan wajah juga bersuka cita Bapak Ibu. Karena Tuhan baik buat kita semua. Amin. Dia sangat mengasihi kita. Dia baik buat kita. Silakan Bapak Ibu duduk kembali, puji Tuhan. Haleluya, shalom, shalom. Senang sekali kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kita berada di bulan yang baru Bapak Ibu. Bulan ini, bulan Agustus ini adalah bulan yang sangat bermakna untuk bangsa dan negara kita. Jadi saya percaya bahwa di dalam alam roh juga ada berkat Tuhan yang khusus, yang spesial di dalam bulan ini. Nah, hari ini, sore ini, saya ingin mengajak kita semua Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan tentang satu hal yang tidak boleh hilang dari hidup kita. Satu hal yang tidak boleh hilang dari hidup kita, tetapi juga yang tidak boleh salah arah dalam hidup kita. Jadi, jangan sampai kita tidak memilikinya, tetapi juga kalau kita memilikinya, jangan sampai itu salah arah. Apa itu Bapak Ibu? Hari ini kita akan merenungkan satu topik yaitu harapan yang salah. Harapan itu penting, harapan itu harus ada, tetapi kalau salah, maka harapan itu juga tidak memberi faedah dalam hidup kita sebagaimana yang sesungguhnya ada di dalamnya. Nah, kita akan melihat sore hari ini dengan lebih dahulu mari kita lihat apa itu harapan. Setiap manusia sangat membutuhkan harapan. Bapak Ibu, survei mengatakan bahwa orang bisa hidup selama 30 hari tanpa makan. Dan secara pribadi saya jumpa dengan salah satu pemimpin gereja kita, 2 kali dalam hidupnya selama 40 hari tidak makan sama sekali Bapak Ibu. Ya, minum, tapi tidak makan makanan keras. Ya, jadi tentu badannya habis, kurus sekali, tapi bisa bertahan. Bahkan 2 kali dalam perjalanan hidupnya. Sekarang beliau sudah dipanggil Tuhan. Orang bisa 30 hari tanpa makan. Orang bisa kira-kira 3 hari tanpa minum. Lebih daripada itu berbahaya. Orang bisa kira-kira 3 menit untuk menahan tidak mendapat aliran oksigen di dalam hidupnya. Bagi perenang atau penyelam Bapak Ibu ya, tentu kalau dibantu alat berbeda. Tetapi survei bilang orang tidak bisa bertahan hidup tanpa harapan hanya 1 detik saja.
Ketika harapan hilang, ketika harapan lenyap, pada detik yang sama orang kehilangan hidupnya. Harapan ini sangat penting Bapak Ibu dalam hidup kita. Itu sebabnya setiap kita orang percaya, bahkan setiap manusia pada umumnya jangan sampai kehilangan harapan. Nah pertanyaannya, harapan itu apa? Mari kita lihat Bapak Ibu. Harapan adalah sebuah keyakinan. Sama-sama katakan keyakinan. Lebih keras, lebih keras, lebih keras. Sama-sama katakan keyakinan. Kenapa ini saya ajak kita ucapan? Karena penting. Inilah yang membedakan harapan dengan kata-kata lain yang kelihatan sejenis. Harapan adalah keyakinan. Harapan itu berdasar. Harapan itu punya fondasi. Harapan itu bukan angan-angan. Harapan itu bukan prediksi. Bahkan harapan itu bukan optimisme, saudara. Nanti saya terangkan kenapa seperti itu. Tapi harapan itu adalah keyakinan. Keyakinan yang berdasar. Ada fondasinya. Ada tempat kita berdiri di atasnya. Jadi bukan sesuatu yang hampa. Bukan ada di ruang hampa. Tapi ada di dalam sebuah keyakinan. Sebuah fakta. Akan masa depan yang lebih baik. Dan di saat yang sama, ketika orang punya harapan, akan muncul semangat untuk mewujudkan hal tersebut. Katakan sama-sama semangat. Katakan semangat dengan semangat dong, sama-sama. Sekali lagi dengan lebih kuat, lebih yakin. 1, 2, 3. Semangat. Semangat itu menggambarkan adanya harapan. Harapan tak terlihat karena itu di dalam, tapi semangat itu kelihatan. Orang-orang yang hidupnya bersemangat, maka di dalamnya ada harapan akan sesuatu. Nah Bapak Ibu, harapan itu harapan itu adalah keyakinan, punya landasan, dan landasan ini atau keyakinan yang berlandaskan ini ternyata membangkitkan semangat. Jadi dalam hidup kita, indikator yang sangat kuat, apakah harapan di dalam kita itu masih tetap menyala adalah apakah kita punya semangat untuk menghadapi tantangan hidup. Nah saya katakan kepada kita bahwa harapan berbeda dengan optimisme. Optimisme adalah sesuatu gambaran ke depan yang baik berdasarkan tren yang terjadi. Berdasarkan prakiraan ke depan. Contoh. Kalau ada 2 kesebelasan akan bertanding Bapak Ibu, maka pelatih kesebelasan yang satu akan melihat tren. Lawannya bagaimana? Lawannya seperti apa? Dan ternyata ditemukan bahwa di dalam beberapa kali pertandingan terakhir, lawannya kalah. Pemain-pemainnya banyak yang cedera. Lalu terjadi konflik di antara mereka. Sementara dia lihat kesebelasannya, waduh, pemain-pemainnya sedang fit. Terjadi sedang dalam kesatuan yang kuat. Terjadi tren yang meningkat. Yaitu dalam beberapa pertandingan terakhir, selalu menang. Nah, kemudian pelatih bilang begini, kami optimis akan menang. Kenapa? Karena melihat tren. Bukan satu keinginan belaka untuk menang, tapi memang ada trennya. Tapi trennya itu, datanya itu, data-data yang lalu. Data yang lalu tidak bisa dipastikan akan terjadi di masa depan. Gitu saudara. Jadi optimisme itu cukup baik karena bicara optimis berarti berbicara sesuatu yang positif. Tetapi yang positif ini landasannya adalah apa yang terjadi di waktu yang lalu. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, kita tidak bisa memastikan yang terjadi di masa yang lalu pasti terjadi di masa depan. Tidak ada orang bisa memastikan. Dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa memastikan. Karena manusia tidak diberi bekal oleh Tuhan untuk tahu dengan pasti akan masa depan. Manusia perlu bergantung kepada Tuhan. Ya, dia bisa menggambarkan, oh sekarang lagi tren ini, oh sekarang orang banyak sekali buka kafe, jual kopi di mana-mana laku. Ayo dong ikut-ikutan, ayo kita ikut buka yang sama. Kenapa? Tren. Sesuatu yang sedang terjadi, harapannya akan terjadi di masa depan.
Oke, baik. Kemungkinan terjadi iya. Kemungkinan besar terjadi iya. Pasti terjadi? Belum tentu. Kenapa? Karena tidak ada orang bisa memastikan akan masa depan. Apalagi kalau angan-angan. Waduh, kalau angan-angan jauh sekali saudara. Mimpi, waduh rasanya pengen ini ya, pengen beli ini, pengen punya usaha ini. Ya enggak apa-apa. Mimpi itu baik-baik saja saudara. Tapi untuk mewujudkan mimpi menjadi kenyataan, itu prosesnya panjang. Nah sekarang bagaimana dengan harapan? Harapan di dalam iman, harapan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mari kita lihat Bapak Ibu. Apa kata Alkitab? Ibrani 6 ayat yang ke-19. Ibrani 6 ayat 19. Baca bersama-sama. Karena ini yang membedakan. Bapak Ibu dengar baik-baik ya. Saudara-saudara tolong dengar baik-baik. Orang percaya itu menghadapi atau memberi tanggapan akan janji Tuhan itu bukan optimis. Itu berharap, itu harapan, hope. Karena janji Tuhan itu terjadi bukan karena tren. Janji Tuhan itu terjadi karena Dia yang berjanji. Itu ya dan amin pasti menggenapinya. Ayo kita lihat Ibrani 6 ayat yang ke-19. Semua kita baca sama-sama suara kuat ya. 1, 2, 3. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam. Perhatikan baik-baik. Jangkar, katakan sama-sama, jangkar yang tertanam. Kenapa ada jangkar? Kapal harus punya jangkar. Terutama ketika dia berlabuh atau ketika di dalam cuaca buruk. Ketika kapal itu melepaskan jangkar, jangkarnya tertanam dan tertanam sangat dalam, maka ketika badai datang, angin menghantam, ombak tinggi sekali, kapal itu tenang. Karena ada jangkarnya yang memegang dia sehingga dia tidak hanyut dan tetap kokoh karena jangkar itu tertanam sangat dalam. Jadi setiap kapal harus punya jangkar dan jangkarnya harus dilepaskan, dilabuhkan supaya tertanam. Ketika badai datang dia tetap kuat. Hidup kita juga kayak gitu saudara. Harus punya jangkar yang kalau menghadapi badai kita bisa lepaskan lalu tertanam kuat sehingga dihantam bagaimanapun tetap kuat, tetap stabil, goyang iya tapi enggak miring apalagi tenggelam. Yang kedua, lanjutkan ya, lanjutkan. Harapan itu bukan cuma jangkar tapi yang kedua, lanjutkan 2, 3 dan merupakan apa saudara? Pegangan. Sama-sama katakan apa? Pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Hidup kita ini butuh jangkar untuk berjaga-jaga di saat goncangan, tapi juga butuh pegangan. Kenapa butuh dua gambaran hidup ini? Jangkar dan pegangan, karena hidup kita pasti mengalami goncangan. Saudara boleh berpuasa, berdoa, ya terus melakukan hal rohani, goncangan tetap ada. Karena goncangan itu adalah bagian yang erat dan melekat dengan hidup kita. Butuh pegangan. Nah masalahnya pegangan kita di mana? Ada sebagian orang pegangannya apa? Uang. Pegangannya apa? Jabatan. Pegangannya apa? Posisi. Pegangannya apa? Kenalan, lingkaran dalamnya. Pegangannya. Dan sebagian di luar sana pegangannya apa? Jimat, dukun, saudara. Kenapa? Karena dengan itu mereka merasa hidup mereka akan aman. Pertanyaannya adalah, apa benar yang tadi saya sebut itu adalah pegangan yang kuat dan aman? Tidak. Kenapa? Karena di dalam dunia ini tidak ada yang kita bisa pastikan. Tidak ada yang bisa kita andalkan dengan yakin akan terjadi seperti dalam gambaran kita. Orang hidup butuh jangkar, orang hidup butuh pegangan. Nah sekarang harapan itu jangkar dan pegangan. Jangkar dan pegangan yang bagaimana saudara? Kalau seperti yang lainnya ya nggak ada bedanya. Artinya apa yang kita pegang dalam hidup nggak ada bedanya dengan di luar sana. Nah sekarang lanjutkan kalimat terakhir penting buat kita. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Harapan itu
menembus gorden ruang maha suci. Tirai maha suci. Ya, itu adalah gambaran Bapak Ibu, itu adalah gambaran ya. Lupakan itu pelajaran tersendiri. Tapi harapan itu, jangkar itu, pegangan itu harus menembus. Menembus sampai kemana? Sampai di rumah Tuhan. Di mana saudara? Di sorga. Di sorga. Nah, sekarang saya mau beritahu kepada kita semua. Kenapa kok sampai di sorga? Kenapa kok harus sampai di sorga? Karena di sorga semuanya kekal, semuanya mulia, semuanya terbaik dan tidak pernah ada perubahan. Tidak pernah ada perubahan di sorga. Di sorga tidak ada air mata. Di sorga tidak ada sakit penyakit. Di sorga tidak ada penderitaan. Di sorga tidak ada kematian. Di sorga bahagia selama-lamanya. Tidak berubah. Jadi kalau kita melekatkan jangkar kita di tempat yang tidak berubah, kita lekatkan pegangan kita di tempat yang tidak berubah, hidup kita kokoh, hidup kita kuat, saudara. Pertanyaan lebih lanjut adalah begini, apa bisa Pak saya melekatkan pegangan hidup saya di sorga? Nah pertanyaannya kembali, jadi saya ajukan kembali pertanyaan kepada Anda, apakah Anda percaya bahwa Anda sudah diberikan sorga dalam hidup Anda? Apakah Anda percaya bahwa sorga adalah bagian dari hidup Anda? Pendeta bertanya, jemaat menjawab. Gitu loh saudara, jangan diem saja, jangan dipelototin. Saya ini mencoba menjelaskan sekuat tenaga saya. Apakah saudara percaya bahwa saat ini sorga adalah bagian yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Amin. Oke, pertanyaan lebih sederhana adalah, apakah saudara percaya bahwa Anda pasti masuk surga? Amin. Yang percaya bisa lambaikan tangan. Kalau ragu-ragu jangan. Kalau ragu-ragu jangan. Lambaikan tangan, lambaikan tangan, lambaikan tangan. Lambaikan tangan. Amin. Amin. Baik, berarti surga sudah diberikan menjadi bagian kita. Surga tidak berubah. Surga kekal. Surga mulia. Dan Tuhan bilang, lekatkan harapanmu itu di sorga. Kita nggak mau. Loh kok sorga? Itu kan nanti. Hidup itu perlu sekarang. Saya mau nikmati di dunia ini. Saya mau nikmati apa yang ada di sekitar saya. Kalau nanti, ya nanti itu gampang. Tapi sekarang ini, saya mau happy, saya mau senang, saya mau sukses, saya mau kaya. Saudara, orang Kristen yang sudah diberi sorga, yang buat yang lain itu masih harap, masih semoga, masih mudah-mudahan. Buat orang Kristen udah dipastikan. Lucunya, anehnya, yang sudah diberi sorga, meletakkan harapannya, melekatkan harapannya di bumi. Di bumi ini semua berubah. Hari ini keadaan baik, besok tidak pasti baik. Di bumi ini berubah. Hari ini keadaan buruk, besok bisa lebih buruk. Nah kalau Anda meletakkan harapan Anda pada segala sesuatu yang di bumi, ya udah saudara, siap-siap untuk berubah. Anda letakkan harapan pada orang, orang berubah, uang berubah, jabatan berubah, lingkungan berubah, posisi berubah, semuanya berubah. Nah kalau semuanya berubah, harapan kita pada yang berubah, ya berubah juga hidup kita. Lalu artinya apa? Artinya kita tidak punya jangkar dan pegangan yang kuat. Nah jadi, ayo orang percaya, ayo anak Tuhan, ini yang sekarang sedang sangat berbahaya saudara. Anda suka dengar YouTube, no problem, itu tak terhindarkan. Anda suka dengar potongan-potongan klip, bahkan dari pendeta, dari hamba Tuhan, dari siapa saja. Tapi saya mau ingatkan kepada Anda, dengar ya saudara-saudara ya. Kita itu harus berfokus ke sorga. Nah kalau Anda mendengar segala sesuatu yang sifatnya duniawi, memang menyenangkan, saya nggak menyangkal.
Tapi ingat, itu sementara, itu gampang berubah. Dan masalahnya begini, yang diceritakan oleh orang belum tentu kita bisa alami. Belum tentu. Orang ceritakan macam-macam yang baik, menyenangkan, indah. Belum tentu kita bisa alami. Tapi kalau sorga, kalau Alkitab ceritakan tentang sorga, itu semua kita pasti mengalaminya. Di mana Anda meletakkan harapan Anda? Banyak orang Kristen hari-hari hidupnya sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel hidup yang duniawi dan jasmani. Imannya itu berkorelasi dengan bagaimana situasi dunia. Kalau hatinya sedang aman, hatinya sedang senang, sedang in good mood, imannya sedang baik. Tapi kalau sedang ada badai, imannya goncang. Jadi imannya itu berkorelasi dengan dunia. Padahal kita itu diberi sorga. Yang orang lain mengejarnya setengah mati, kita diberikan ke sana, tapi kita pindahkan pegangan kita ke dunia. Kan kacau saudara. Hari ini saya mau kasih tahu kepada kita, ayo kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan itu harus selalu kita lekatkan di sorga. Artinya apa? Artinya kita tetap akan bersuka cita di tengah-tengah keadaan apapun. Bukan karena dunia ini menyenangkan, tapi karena kita melihat ada sorga yang disediakan bagi kita. Kata-kata ini baik untuk kita renungkan. Where there is hope, there is faith. Where there is faith, miracles happen. Ketika ada harapan, di situ ada iman. Dan ketika ada iman, di situ ada mujizat. Harapan, iman, mujizat itu terangkai kuat. Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diputuskan. Ketika mendengar ini, tentu kita semua berpikir, oh jadi kalau harapan kita kuat, mujizat pasti terjadi. Yes. Pertanyaannya mujizat itu apa? Saudara, mujizat itu adalah intervensi perbuatan supranatural atas hidup kita yang tidak bisa kita kerjakan secara natural. Itu namanya mujizat. Kalau bisa natural bukan mujizat. Jadi ada intervensi supranatural dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apa itu mujizat? Orang sakit disembuhkan itu mujizat. Orang terkapar sekarat bisa hidup kembali itu mujizat. Orang putus asa bisa punya harapan jalan keluar itu mujizat. Tapi tahukah Anda, tolong dengar, tahukah Anda, mujizat yang terbesar, apa saudara? Mujizat terbesar adalah orang berdosa seperti Anda dan saya bisa masuk surga. Itu mujizat terbesar. Kok ngeliatin saya dengan pandangan? Ada beberapa yang manggut-manggut, saya senang, oh ngerti. Ada beberapa yang ngeliatin saya, ini ngomong apa sih? Anda tahu, tidak dibutuhkan mujizat yang lainnya untuk membuktikan bahwa harapan Anda berkorelasi langsung dengan mujizat. Kenapa? Karena mujizat yang terbesar yang semua kita sudah terima adalah orang berdosa bisa masuk surga. Loh, saya bilang sama Anda, itu kalau bukan intervensi ilahi tidak bisa saudara. Tidak bisa. Makanya di luar sana isinya hanya berharap semoga mudah-mudahan. Kenapa? Karena intervensi ilahi hanya ada di dalam Yesus. Ketika Allah menjadi manusia, mengorbankan dirinya bagi manusia, dan mengintervensi dosa, sehingga akhirnya ada pengampunan, ada penebusan. Itu mujizat terbesar. Nah, sekarang ketika kita meletakkan harapan kita itu bukan Tuhan tolong supaya ini saya bisa dapat kerjaan, supaya diberi kelancaran, diberi kemudahan rezeki, saudara.
Nggak salah dengan itu, tetapi kalau itu tidak ada sekalipun, Anda nggak boleh lupa, kita semua ini sudah terima mujizat yang terbesar, yaitu kita pasti diselamatkan di dalam Yesus. Itu harus kita terima dalam hidup. Nah, dengar sekarang, kalau Anda tidak menganggap itu terbesar dan Anda masih mengharapkan yang lain, Pak, buat saya, Pak, mujizat terbesar adalah kalau saya dapat jodoh, Pak. Pak, buat saya mujizat terbesar kalau saya bisa dapat pekerjaan. Saya sudah cari pekerjaan, ngelamar sini sana. Pak, kalau saya dapat pekerjaan itu mujizat terbesar. Saya bilang kepada kita, ya monggo kerso. Kalau Anda dapat ya syukurlah, kalau enggak dapat marahlah. Kenapa? Kok enggak dapat kerjaan? Tapi kalau sorga, saudara, kita semua yakin, tadi sudah angkat tangan, bahwa kita diterima dapat tempat di sorga. Nah, kembali lagi. Harapan itu sangat penting karena itu kaitannya dengan sorga. Ya, jadi harapan itu kan jangkar dan pegangan yang melekat ke sorga, kan gitu kan. Nah, iblis, Anda harus tahu, kita punya musuh namanya iblis. Iblis nggak mau kita itu melekat dengan sorga. Makanya talinya ini dia berusaha untuk memotong, untuk memutus. Kita lihat sekarang 3 cara iblis untuk mengintervensi harapan kita. Pekerjaan iblis yang berkaitan dengan harapan. Yang pertama, mengambil harapan kita. Memupuskan harapan kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan kepada kita data, memberikan kepada kita fakta, memberikan kepada kita pengalaman-pengalaman, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, melukai, dikhianati, ditinggalkan, dilecehkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu kerjaan iblis semua. Saudara harus tahu bahwa semua hal yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, itu bukan semata-mata karena sistem yang korup, bukan karena orang yang jahat. Yes, itu terjadi. Tapi di balik semua ada campur tangan iblis yang mau merampas harapan kita. Karena orang dilecehkan, karena orang dikhianati, karena orang dipermalukan, lalu bunuh diri. Harapannya diambil. Kita dengarkan banyak peristiwa. Orang mengakhiri hidupnya, saudara. Orang bunuh diri pasti dimulai pertama dengan putus harapan. Tidak ada cerita bunuh diri baik-baik, lagi sehat-sehat, lagi semua. Kemudian, tak nyoba bunuh diri. Nggak ada, saudara. Pasti ada situasi di mana dia putus harapan, putus asa. Dalam hidup, iblis akan memberi itu kepada kita. Ditunjukkan kepada kita. Ketika peristiwa yang tidak menyenangkan, ketika data buruk terjadi, dia mulai bilang sama dalam pikiran kita, mati kamu, mati kamu. Saudara, dan itu terus nightmare setiap malam terus terjadi. Kemarin hari Sabtu, kami punya pelayanan, ya namanya pelayanan pemulihan hati, sudah diumumkan kepada Anda beberapa minggu, saudara. Ya, kira-kira ada 100 orang yang datang dan kita melayani mereka. Bapak Ibu, ada 3 sesi yang disampaikan di sana. Yang pertama adalah pemulihan atau gambar diri Bapak. Karena banyak orang gambar diri Bapaknya itu hancur. Kenapa? Karena Bapaknya di dunia hancur-hancuran, saudara. Gambar Bapak yang hancur di dunia akan menghancurkan gambar Bapak di sorga. Makanya perlu dipulihkan. Yang kedua adalah kesembuhan batin. Hati yang luka secara internal itu dilukai, dikecewakan, segala macam lah. Lalu yang ketiga adalah pelayanan pelepasan. Itu segala sesuatu yang eksternal, ya, yang datang kebiasaan buruk, pikiran kotor dan sebagainya. Oke. Di dalam sesi kedua kesembuhan batin, setelah sesi diberikan, ada tantangan untuk altar call supaya orang didoakan. Hal pertama yang ditanya oleh pembicara adalah, siapa di antara Anda yang pernah berpikir bunuh diri, merencanakan bunuh diri, bicara bunuh diri, dan menasehati orang untuk bunuh diri? Maju ke depan, kita akan doakan. Separuh lebih dari yang datang, maju ke depan, saudara. Ngeri sekali. Dan kalau sore ini saya tanya kepada Anda, siapa pernah berpikir bunuh diri, merencanakan bunuh diri,
ngomong bunuh diri atau menasihati orang bunuh diri, saya percaya ada banyak tangan terangkat. Anda harus tahu itu apa? Itu bukan sekedar masalah sosial. Itu bukan karena sistem dunia yang sedang menekan Anda. Itu kerjaan iblis. Untuk apa? Mengambil harapan kita. Nggak bisa lagi melihat hari esok. Dia mulai mengintimidasi kita. Sudahlah, kamu itu nggak ada artinya. Sudahlah, nggak ada harganya. Mati saja paling baik. Dan itu terjadi dan terjadi dan terjadi. Hari ini saya mau beritahu kepada kita. Jangan biarkan iblis mengambil harapan kita. Sepanjang harapan kita lekatkan di tempat yang tepat. Makanya jangan punya harapan yang salah. Di dalam Alkitab ada cerita Bapak Ibu. Ketika Paulus pada waktu itu sebagai tawanan Bapak Ibu. Karena dia ditangkap karena dia memberitakan Injil. Dan akan diadili di Roma. Jadi dia harus dibawa oleh kapal dengan semua tahanan-tahanan lain. Ada kepala pasukan, ada kru kapal akan dibawa ke Roma. Ketika perjalanan mulai, nah dengar ya. Ketika perjalanan mulai, maka nahkoda kapal, kru kapal punya optimis untuk perjalanan lancar. Kenapa? 1, mereka melihat angin sepoi-sepoi. 2, mereka lihat langit cerah. 3, mereka melihat laut tenang, tidak bergejolak. Nanti baca ya, Kisah Rasul 27. Jemaat yang baik akan mengikuti PR yang diberikan gembalanya, saudara. Nanti baca di rumah ya. Ini menarik sekali. Jadi, waktu mereka berangkat itu baik. Itu namanya optimis. Kenapa? Melihat ramalan cuaca baik, melihat grafik ekonomi baik, lalu mereka berharap, mereka optimis perjalanannya akan baik-baik saja. Tapi optimis itu tetap punya ruang kemungkinan yang buruk. Dan betul, Kisah Rasul 27 ayat 20 bilang, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang tidak kelihatan. Loh, tadi ada, kok sekarang nggak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Loh, tadi nggak ada, kok sekarang ada? Saudara, hidup kita kan suka begitu toh. Tadi baik-baik saja kok Pak. Tahu-tahu dikasih tahu temen, si A masuk rumah sakit loh, kena serangan jantung. Masa? Tadi pagi masih ketemu saya. Lihat saudara, hidup itu berubah. Nggak bisa hanya dengan optimis saja berdasarkan tren. Terjadi di sini. Apa yang terjadi? Ketika situasi berubah, ini akhirnya putuslah segala harapan kami untuk menyelamatkan kami. Iblis akan beri kepada kita tekanan untuk supaya harapan kita putus. Dia mau gergaji tali yang menghubungkan antara perahu kita dengan jangkar. Saya berharap hari ini Anda dengar firman Tuhan. Anda meneguhkan harapan Anda dengan mengatakan kepada iblis, aku punya Yesus dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Aku punya Yesus, aku masih punya harapan. Aku punya Yesus, aku bisa melihat hari depan yang cerah. Sebetulnya iblis itu nipu kita dengan mengatakan bahwa kamu mati. Enggak. Kalau Anda sungguh-sungguh jalani, enggak selalu seperti itu saudara. Tapi dia memang ganggu kita supaya apa? Kita jadi down, kita jadi lemah, kita jadi lelah menghadapi hidup. Jangan biarkan dia mengambil harapan kita. Yang kedua Bapak Ibu, hal yang kedua adalah bagaimana iblis bekerja. Yang kedua adalah mengarahkan. Jadi dia nggak berhasil potong harapan kita, dia pindahkan harapan kita ke tempat yang salah. Dia nggak bisa potong harapan kita, dia letakkan jangkar kita di tempat yang salah. Saudara, itu yang terjadi. Dan Alkitab ingatkan kepada kita bahwa tidak punya harapan
dan meletakkan harapan di tempat yang salah, itu sama saja akibatnya. Ayo kita lihat Alkitab kita yuk Bapak Ibu. Kita baca Yesaya pasal yang ke-31 ayat yang pertama. Semua ya, kita baca sama-sama. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Celakalah, lebih keras. 1, 2, 3. Celakalah siapa? Orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda, yang percaya kepada kereta-kereta karena banyaknya, dan kepada pasukan berkuda karena sangat kuatnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Orang-orang ini punya harapan, dia punya masalah, dia punya beban hidup, dia punya jalan buntu, dia berkata, bisa, aku tidak mau menyerah, aku tidak mau mati, aku mau kalah, bisa. Harapannya dicarikan jalan keluar, tapi tempatnya salah. Yaitu kemana saudara? Ke Mesir. Siapa Mesir? Mesir adalah orang, Mesir adalah uang, Mesir adalah jabatan, tetangga kita, kenalan kita, saudara kita yang kita anggap mampu, punya kedudukan, punya kuasa, punya uang, punya kenalan, datang ke Mesir. Untuk apa? Minta tolong. Saudara, hal yang diingatkan kepada kita bahwa minta tolong ke Mesir itu mendatangkan celaka. Sebetulnya bukan soal minta tolongnya ke Mesir, bukan minta tolong ke orang. Sebab nantinya Bapak Ibu, saya percaya kalau Tuhan menolong kita, Dia juga pakai orang untuk menolong kita. Tapi masalah utama, tolong dengar ini, bukan ke Mesirnya, tapi masalah utamanya adalah tidak memandang kepada Tuhan, tidak mencari Tuhan, cari orang dulu. Ketika kemudian terbentur, ketika kemudian kecewa, ketika kemudian putus asa, Tuhan yang disalahkan. Lalu iblis bilang, tuh lihat, mana Tuhanmu? Kamu minta tolong sama dia nggak dijawab. Kan mestinya Tuhan bisa gerakan hatinya untuk jawab kamu. Lihat, iblis menciptakan skenario palsu dalam hidup. Saudara, kata celaka ini sangat berat dalam hidup. Itulah harapan yang salah arah, yang mendatangkan celaka. Celaka itu peringatan keras. Celaka itu bukan karena hasilnya Anda dapat pertolongan atau tidak dari Mesir. Tapi celaka itu terjadi karena Anda sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Lebih mempercayai apapun selain Tuhan adalah pengkhianatan iman kita kepada Tuhan. Tuhan di surga bilang begini, loh kamu katanya percaya sama aku. Katanya kamu mengasihi aku. Tapi kenapa kamu nggak nanya aku? Kenapa kamu jalan sendiri? Lihat ke sana, mikir ke sana, coba ke sana. Bapak Ibu, itu cara kerja iblis. Dia membisikkan dalam telinga kita, minta tolong ke situ. Kamu kan punya saudara itu, kamu kan punya teman itu, kakaknya dari temanmu kan adalah pejabat di situ. Terus seperti itu. Dan Tuhan bilang, itu namanya pengkhianatan iman. Hati-hati dengan harapan yang palsu. Segala sesuatu yang terlihat kuat, namun bukan dari Tuhan, adalah sandaran yang rapuh dan pasti runtuh. Oke, sekarang masalahnya di mana saudara? Kenapa kok iblis itu mengarahkan kita ke tempat yang salah? Supaya apa? Supaya kita kecewa. Karena apa? Karena orang-orang itu bukan malaikat. Memang dia punya uang, memang dia bisa menolong, tapi mereka itu sama seperti Anda dan saya. Kalau suasana hatinya baik, ya menolong. Kalau lagi jengkel, jutek, ya Anda ditinggalkan. Kenapa iblis mengarahkan ke tempat yang salah? Supaya ujungnya kita jadi kecewa. Kita jadi jengkel, lalu kecewanya kita bukan mengingatkan kita bahwa keputusan kita salah, tapi kecewanya kita kemudian kita menyalahkan Tuhan.
Kenapa Tuhan gak tolong saya? Kenapa jalan saya ditutup? Kenapa orang itu gak mau nemuin saya? Makanya saya ingatkan sama kita seperti ini Bapak Ibu. Kalau kecewa sama manusia, jangan Tuhan kamu jauhi. Amin. Saya tanya sama Anda sekarang. Pernah nggak ketemu dengan orang yang kayak begitu? Karena kecewa sama manusia, Tuhan ditinggal, pelayanan ditinggal, gereja ditinggal, komsel ditinggal. Pernah nggak ketemu orang seperti itu? Pendeta bertanya, jemaat jawab, gitu loh saudara. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Saya nggak dengar jawabannya, cuman begitu saudara. Kalau pernah anggukkan kepala, kalau tidak gelengan kepala, kalau banyak anggukkan berkali-kali saudara. Oke? Pernahkah Anda ketemu orang yang dikecewakan manusia, Tuhan yang ditinggal? Pernah enggak? Pernah? Waduh, ada yang ngangguk gitu. Banyak. Itu sebabnya saya suka ngelus dodo, saudara. Tuhan, orang kayak gini yang dikasih nafas tiap hari, oksigen dikasih tiap hari, gak bayar. Salah-salahnya dia sendiri, ulahnya dia sendiri, dikecewakan oleh manusia. Lah kok Tuhan ditinggal? Makanya saya bilang sama Anda, tolong dong ini difoto. Masukkan dalam PP-mu. Supaya teman-temanmu yang kayak gini ini sadar, melek. Itu ngaco pikiran itu saudara. Lu salahnya Tuhan di mana? Salahnya gereja di mana? Lu tapi itu pelayan gereja. Loh, pelayan gereja itu kan bukan gerejanya toh saudara. Anda kirim surat. Anda salah tulis alamat. Surat Anda sampai ke alamat yang salah. Tukang posnya Anda maki-maki. Loh, kan enggak. Loh, tukang pos itu kan hanya menjalankan alamat yang Anda tulis kan. Orang suka enggak logik, enggak fair saudara. Mungkin Anda mikir gini, ini Pak Pendeta kok ngamuk-ngamuk kenapa ya? Bukan, saya enggak marah-marah, saya jengkel saudara. Jengkel dengan orang-orang yang, loh salahnya Tuhan itu apa gitu loh. Kok sampai enggak sadar apa bahwa hidup yang kamu punya itu diberi oleh Tuhan? Saudara, kita sering salah pandang tentang Tuhan. Saya punya teman saya ini punya teman. Jadi temannya teman saya. Nah teman saya itu cerita sama saya. Pak Pendeta, coba saya minta pendapat Bapak. Saya ngalamin kasus ini menurut Bapak bagaimana? Apa kasusmu? Gini loh Pak, teman saya itu utang sama saya. Nah saya nagih kan Pak, sudah lama gak dibayar saya nagih. Dia bilang begini, aku mau bayar, aku mau jual rumah supaya aku bisa bayar utangmu. Tolong doakan ya, supaya rumahku cepat laku. Dia cerita gitu sama saya saudara. Saya dengar cerita itu kayaknya biasa, tapi dalam hati saya muncul gini, ada yang aneh di sini. Lalu saya cerna. Oh, ini kurang ajar sekali orang ini. Kenapa saudara? Yang utang dia, yang suruh berdoa yang utangin. Coba saudara bayangkan. Jadi, kalau sampai rumahnya nggak laku, dia kan nggak bisa bayar utang, betul ya? Nah kalau dia nggak bisa bayar utang, dia akan bilang sama yang ngutangin, lah rumahku belum laku kok. Lah terus kenapa rumahmu belum laku? Lah kamu nggak berdoa kok. Jadi saya nggak bayar utang itu salah siapa? Salah kamu. Lu coba bayangkan, dia yang utang, yang salah siapa? Yang ini kenapa? Karena ini nggak mendoakan. Coba bayangkan saudara. Pak Pendeta, tolong doakan ya supaya utang saya lunas. Aduh, saya bilang selalu Pak, utang itu dibayar bukan didoakan.
Tapi kita suka ngawur ya, punya gambaran-gambaran yang aneh seperti itu. Harapannya diletakkan di tempat yang salah. Yang ketiga ini buat kita. Yang pertama, buat orang di luar, saya berharap kita tidak sampai ke sana, walaupun mungkin kita pernah berpikir bunuh diri, putus asa. Yang kedua, ya harapan di tempat yang salah. Kalau ada di antara kita, bertobatlah, kembali kepada Tuhan, andalkan Tuhan, utamakan Tuhan. Yang ketiga, harapannya ini benar. Sudah ke tujuan yang benar, tapi motivasinya salah. Yang pertama, harapannya dipotong. Yang kedua, harapannya taruh tempat yang salah karena bukan Tuhan. Yang ketiga, sekarang benar kepada Tuhan, tapi motivasinya salah. Pak, kok bisa begitu? Oh ya, ada cerita. Ketika Yesus di atas muka bumi ini, dia mati di atas kayu salib, dia dikuburkan Bapak Ibu. Lalu dia bangkit, kan belum banyak orang tahu kalau dia bangkit. Murid-muridnya itu kan lupa kalau Yesus pernah janji bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Termasuk 2 orang murid ini lupa bahwa Yesus pernah bangkit, pernah bilang dia bangkit. Lalu dia dalam perjalanan sedih ya, dari Yerusalem dia pulang ke Emmaus, itu Kleopas dan istrinya. Dalam perjalanan mereka ngobrol satu dengan yang lain begitu, sedih sekali. Kenapa? Karena mereka punya harapan, punya suatu harapan tentang Yesus. Yesus datang di tengah-tengah mereka nggak ngerti, tetap lalu diajak ngobrol. 3 orang ini ngobrol sama-sama. Salah satu yang diobrolkan adalah begini, 2 orang ini ngomong sama Yesus, tapi mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Nanti mereka tahu itu Yesus. Tapi saat ayat 21 mereka tidak tahu bahwa yang ada di dekat mereka itu Yesus. Mereka ngomong begini, padahal toh gitu ya. Ini ceritanya panjang tapi saya potong ya. Padahal toh gitu ngomong sama Yesus. Kami mengharap, jadi satu, dia punya harapan, mereka masih punya harapan, gak putus. Yang kedua, bahwa dialah, siapa dia? Yesus, jadi punya harapan kepada siapa? Kepada Yesus, sudah benar. Tapi Yesus yang akan membebaskan kami, gitu saudara. Nah Yesus ada di situ, dia jalan saudara. Apa yang salah di sini? Yang salah adalah mereka berharap Yesus melakukan seperti yang mereka inginkan. Mereka harap sama Yesus, sudah betul. Tetapi harapannya kepada Yesus adalah Yesus melakukan yang dia inginkan. Yesus melakukan yang mereka inginkan. Kedua murid itu mengikuti Yesus tetapi dengan motivasi yang keliru. Kelirunya adalah mereka mengedepankan keinginannya. Supaya Yesus meluluskan keinginannya. Dan mereka kecewa karena Yesus tidak sesuai atau tidak memenuhi ekspektasi mereka. Bapak Ibu dengar. Banyak orang Kristen seperti ini. Yesus itu dijadikan kendaraan untuk membawa kita sampai kepada tujuan kita. Tolong ya Yesus, aku percaya kepadamu, katanya engkau maha kuasa, dengar-dengar engkau hebat. Tolong ya bawa aku ke tempat di mana aku sukses. Tolong bawa aku ke tempat di mana aku bahagia. Tolong bawa aku ke tempat di mana aku bisa hidup nyaman. Bawa aku ya, jangan sampai salah loh ya, hati-hati loh ya. Gitu saudara. Yang benar bagaimana? Yang benar tuh begini saudara. Yesus, aku percaya kepadamu. Dan bawa aku ke tujuanmu. Bukan aku bawa Yesus ke tujuanku, tapi bawa hidupku untuk mencapai tujuanmu. Nah waktu kita memiliki ekspektasi sendiri, kita bisa kecewa. Karena tidak selalu Yesus akan memenuhi ekspektasi kita. Banyak orang Kristen hanya berharap Yesus memberkati usahanya, keluarganya, kesehatannya, tetapi nggak tertarik dengan hal rohani. Ketika ikut Yesus, pertanyaannya ada atau tuntutannya adalah begini. Yesus jangan lupa ya, aku percaya kepadamu tapi please tolong dong. Aku ini pengen ini. Kan gak ada bedanya Yesus dengan jin di lampu Aladin saudara. Betul ya? Dilepaskan lalu ho.
siap menolong, siap untuk meluluskan apapun yang Tuhanku minta. Yesus bukan jin Aladin, Pak. Yesus itu Tuhan. Harapan yang salah akan melahirkan kekecewaan. Dan saya mau ingatkan sama kita semua, kita bisa jadi kecewa sama Yesus bukan karena Yesus gagal memenuhi kita, tapi karena kita memaksakan keinginan kita untuk diluluskan oleh Yesus. Banyak orang kecewa pada Tuhan karena keputusan Tuhan tidak sesuai dengan kehendak mereka. Harapan yang berpusat pada diri sendiri bukanlah harapan yang sejati. Waktu kita minta Yesus tolong ya, aku mau begini, jam ini, tanggal ini, bulan ini, please ya, jangan meleset loh ya, tolong. Bukan itu Bapak Ibu. Walaupun Anda berharap kepada Yesus, tapi ketika Anda membawa agendamu kepada Yesus, bisa kecewa kayak dua orang murid ini. Dia kecewa, kenapa? Karena mereka berharap Yesus membebaskan Israel. Yesus tidak membebaskan Israel, Yesus membebaskan semua manusia. Tapi puji Tuhan, perjalanan mereka tidak berakhir di situ, karena ada kisah selanjutnya, yaitu Yesus mau meluruskan harapan kita. Di Lukas pasal 24 ayat 27, Yesus melihat, Yesus ajarin, aku bukan hanya menyelamatkan Israel, aku bukan cuma membebaskan Israel, aku bebaskan semua manusia. Dia luruskan, dia jelaskan point of view supaya dia ngerti, supaya mereka ngerti. Dia mau memperkokoh pemahaman, bukan sekedar memenuhi harapan. Tuhan ingin mengubah dasar harapan kita dari yang dangkal, yang hanya berkisar pada kemakmuran, pada kenyamanan, menjadi lebih dalam dan lebih kuat, yaitu dibawanya kita kepada penebusannya, kepada kekekalannya, kepada kemuliaan bersama dengan Kristus. Dan Tuhan juga mau luruskan harapan kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga kita selalu terfokus ke sorga. Sehingga kita selalu mengharapkan, kita percaya ada tempat buat kita di sorga. Apa yang terjadi di bumi tidak pernah mengganggu kita. Tidak pernah merisaukan kita. Karena pengharapan kita hanya kepada Dia. Saya berharap itu yang ada dalam hidup kita. Ketika di bumi ini Tuhan berkati kita, ada kita nikmati, tidak ada kita syukuri, kita bilang Tuhan terima kasih karena Engkau baik dan tetap baik. Kita diberi, kita bersyukur, kita tidak diberi, kita juga tetap bersyukur. Kenapa? Karena harapan kita bukan di bumi, harapan kita di sorga, dan itu kekal, tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Bangkit berdiri bersama-sama, ambil roti dan anggur. Pegang roti di tangan kita. Bapak Ibu, di tangan Anda dan di tangan saya ada bukti nyata tentang korban Kristus. Dan bukti ini menjadi pegangan jangkar yang kuat bagi kita. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, saya mau ingatkan bahwa perjamuan kudus hanya untuk mereka yang sudah percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda belum percaya, saya dorong Anda, percayalah, karena hanya Yesus yang memberi jaminan kepada kita. Hanya Yesus yang memberi kepada kita kepastian. Kalau Anda bawa anak, tolong anak-anak jangan diberi. Pak, masa tak kasih secuil aja boleh? Ini bukan soal cuilan Bapak Ibu. Ini soal apakah orang paham bahwa Kristus telah menjadi korban ganti kita. Kalau Anda mengerti, Anda setuju, terima perjamuan kudus dan sekaligus jadikan perjamuan kudus ini tubuh dan darah Kristus sebagai jangkar yang teguh
pegangan yang kuat dan yang aman di dalam hidup kita. Pegang roti di tangan kita Bapak Ibu. Saya ajak kita nyanyikan lagu ini satu kali dari baitnya menjadi pengakuan kita, ungkapan hati kita kepada Tuhan. Dan sementara itu siapkan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Katakan sama-sama, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Lagi sekali katakan sama-sama, tiada yang mustahil Dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu. Semua sama-sama katakan, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. walau tiada dasar bagiku ku berharap. Imanku takkan luntur, Bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Lagi katakan, Kaulah pengharapan. Kaulah pengharapanku, Yes Lord. padamu ku percaya. Walau tiada dasar Bagiku ku berharap, katakan, imanku takkan turun. Bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Angkat roti di tangan kita. Bapa, kami pegang tubuh-Mu, tubuh Yesus yang terpecah-pecah karena kami, menjadi tanda bukti bahwa apa yang Kau lakukan sudah terjadi. Kebenaran itu sudah Kau beri kepada kami. Sehingga di sanalah kami akan letakkan iman kami, pengharapan kami. Jangkar yang kuat, pegangan yang teguh kepada korban Kristus yang melayakkan kami untuk kami boleh masuk sorga. Saat kami makan, Tuhan tolong kami. Ampuni kalau kami masih mengharapkan manusia. Minta tolong kepada manusia. Mengandalkan uang, mengandalkan jabatan. Engkau sudah memberi kami sorga. Itu di atas segala-galanya Tuhan. Dunia akan kami tinggalkan. Semua kebesaran, kemewahan akan kami tinggalkan. Kami akan ada di sorga, karena itu fokuskan kami kepada hal sorgawi. Dan di sanalah kami letakkan harapan kami untuk tidak dikoncangkan oleh apapun dan siapapun. Saat kami makan, kuduskan kami. Kami terima roti ini dengan iman. Tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita makan Bapak Ibu. Angkat cawan di tangan kita. Dalam cawan ini ada anggur. Dengan iman kita terima, inilah darah Kristus. Darah itu menyucikan kita. Darah itu memulihkan kita. Dan darah itu menyembuhkan kita. Saat Anda minum, terimalah dosamu diampuni. Itu jangkar yang kuat Bapak Ibu. Kita tidak berjuang menutup dosa kita dengan apapun, tapi darah Yesus mengampuni dosa kita.
Dengan darah Yesus hidup kita dipulihkan. Dan dengar malam ini saya percaya, saya berkata dengan darah Yesus penyakitmu disembuhkan. Engkau yang menderita penyakit apapun, penyakit fisik, penyakit mental, gangguan dalam mental, terima dengan iman dan percaya. Ada kesembuhan ilahi dalam perjamuan kudus. Tuhan kuduskan kami akan terima anggur ini. Darah-Mu yang tercurah bagi kami, yang olehnya kami disucikan, kami dipulihkan, dan kami disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama Bapak Ibu. Letakkan cawan. Yang kedua tangan kita ke atas. Pandang Dia, jangan lihat ke bawah. Karena harapan kita lekatkan tidak di bawah, tapi ke atas. Ke sorga, tempat di mana Dia ada. Orang percaya harus punya fokus sorgawi, bukan duniawi. Dunia ini sementara, dunia ini kita akan tinggalkan, dunia ini fana. Harapan kita ke sorga yang kekal selama-lamanya. Semua nyanyi sama-sama. Kaulah pengharapanku. Yes, ayo nyanyi sama-sama. Dunia bergoncang, tidak ada dasar, tapi imanmu tetap teguh, karena pengharapanmu benar dalam Tuhan. Saat ku memuliakan nama-Mu. Semua katakan dengan kuat, sama-sama katakan. Kaulah pengharapanku. Yes, haleluya. Bagiku untuk berharap. Jangan meletakkan harapan di tempat yang salah. Saat ku memuliakan. Sekali lagi jemaat saja katakan. Kaulah amin. Saat tiada dasar. Oh yes, imanku takkan. Amin. Saat ku memuliakan. Katakan saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu. Sekali lagi dengan percaya katakan. Saat ku memuliakan nama-Mu. Bapa, firman-Mu sudah disampaikan. Sekarang Roh Kudus yang jelaskan dalam hati kami. Buat kami mengerti lebih dari kata-kata manusia. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan. Untuk kami paham. Sehingga harapan kami tetap terjaga. Tetapi di tempat yang tepat. Dengan motivasi yang tepat. Terima kasih Bapa. Terpuji buat nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan mendapat kesempatan membawa persembahan. Tapi sebelumnya izinkan 1 menit. Saya sampaikan pengumuman Bapak Ibu. Di tanggal 12 Agustus yang akan datang. Kami akan membuka program SPE Angkatan 35. Buat Anda yang baru bergabung bersama-sama kami. Atau Anda yang sudah lama tapi belum ikut SPY, ikuti Bapak Ibu. Karena ini program pembinaan iman. Meletakkan dasar iman yang benar. Dan tujuan SPY adalah Anda mengalami perubahan hidup. Anda akan didampingi oleh seorang mentor. Sehingga Anda bisa diskusi dengan dia. Anda bisa cerita kepada dia. Daftarkan diri Anda 12 Agustus. 2 Selasa yang akan datang kita akan mulai. Dan QR Code ini Anda bisa pakai sebagai sarana untuk Anda mendaftarkan diri di SPY Angkatan 35. Saya berharap Jemaat GB Gajah Mada, semua Anda pernah lewat kelas ini karena sangat menolong kita memahami dasar kekristenan. Baik,
Sekarang kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dan Anda berikan lewat online karena itu sangat memudahkan kita semua. Tapi kalau Anda masih membutuhkan untuk memberikan persembahan tunai, maka Ushers akan bantu Anda dengan memberikan amplop. Yang butuh amplop untuk persembahan tunai bisa angkat tangan, Ushers akan bantu Anda. Yang membutuhkan amplop untuk persembahan tunai bisa angkat tangan, Ushers akan bantu. Dan buat Anda yang menerima amplop, nanti setelah selesai ibadah, masukkan amplop itu di kotak-kotak persembahan berwarna orange ketika Anda keluar dan kami akan mengumpulkannya. Masih membutuhkan amplop bisa angkat tangan? Sudah semua? Sudah semua? Baik, kalau sudah kita berdoa, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bawa persembahan kami. Hati kami penuh dengan syukur oleh karena semua yang kami terima, yang kami berikan juga daripadamu. Dengan iman kami perkatakan semua datang daripadamu. Itu sebabnya dengan sukacita, sukarela kami membawanya. Dan kami percaya janji firman digenapi, Kau buka tingkap langit dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bawa persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan dengan sukacita, Tuhan memberkati kita semua. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. GBI Gajah Mada yang dikasih Tuhan, kembali lagi di Genius, berita yang unik dan informatif bersama saya Jenis. Saat ini saya sedang berada di UAE atau United Arab Emirates. Saat ini saya sedang berada di Emirates Dubai. Pastinya semuanya sudah tahu dong. Di belakang saya ini adalah salah satu tempat terkenal di Dubai, yaitu Museum of the Future. Nah, sembari saya mengajak jemaat untuk berjalan-jalan di Dubai, saya ingin mengajak jemaat untuk menyimak berita info sepekan di GBI Gajah Mada Semarang. Yuk, jalan-jalan yuk! Jemaat Tuhan, selain ibadah di gedung, hari ini juga ada ibadah online di channel YouTube di GBI Gajah Mada Semarang. Jemaat Tuhan bisa mengikuti ibadah online dengan tema Harapan yang Salah bersama Pendeta Nathanael S. Prayogo. Untuk para wanita, mari hadir dalam acara komunitas WOW, Satu Langkah Kemenangan, bersama PDM Chen Monica, pada hari Rabu, 6 Agustus 2025, jam 5 sore di Gamma Tower lantai 2. Diinformasikan untuk jemaat dewasa muda, ibadah fresh tanggal 6 Agustus 2025 diliburkan. Kembali beribadah tanggal 13 Agustus 2025. Mari hadir di Persekutuan Doa Immanuel, hari Kamis 7 Agustus 2025, jam 6 sore. Akan dilayani oleh Pendeta Fauzi MC Hombi. Ibadah komunitas senior berlian pada hari Jumat, 8 Agustus 2025, diliburkan. Kembali beribadah pada hari Jumat, 15 Agustus 2025. Ibadah anak-anak muda Youth Party, hari Sabtu 9 Agustus 2025 diliburkan, kembali beribadah pada hari Sabtu, 16 Agustus 2025. Jangan lewatkan ibadah Sega Kids GBI Gajah Mada Semarang, pada hari Minggu, 10 Agustus 2025, di Gamma Tower lantai 2 di 5 kali jam ibadah, dengan tema, Tuhan Sanggup Menyelamatkanku. Untuk para remaja, jangan lewatkan ibadah Epic Team Indonesia pada hari Minggu 10 Agustus 2025 di Gamma Tower lantai 4 di 5 kali jam ibadah. Untuk jemaat yang ingin mengalami perubahan hidup, mari mendaftar di SPY Angkatan 35 yang akan dimulai pada hari Selasa 12 Agustus 2025 jam setengah 7 malam. Informasi pendaftaran bisa menghubungi 08999 681 681 atau scan QR Code yang tertera.
Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, Klinik Pratama Rumah Mujizat memberikan diskon 15% untuk poli umum dan poli gigi. Promo diskon mulai 1 Agustus 2025 sampai dengan 29 Agustus 2025. Untuk informasi pendaftaran poli gigi, bisa menghubungi 0851 0096 8120. Jemaat Tuhan, mari terus membangun kehidupan doa dalam rumah doa setiap malam jam 8:45 menit. Rumah doa diadakan secara online melalui Zoom. Meeting ID dan passcode langsung bisa dilihat di aplikasi GBI Gama setiap harinya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan online, bisa melakukan scan QR Code di setiap pintu keluar ruang ibadah. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara tunai, mohon bisa memasukkan amplop persembahan tunai di kotak persembahan di setiap pintu keluar ruang ibadah. Nah, itu tadi jalan-jalan di sekitar Dubai Emirates. Tempat-tempatnya bagus semua kan, terus pemandangannya juga menarik. Selesai juga informasi Genius sepekan di minggu ini. Sampai jumpa di Genius minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama bagi Anda para orang tua yang mengajak anak-anak usia sekolah minggu dan Anda bawa untuk masuk di ruang ibadah utama, maka kami menghimbau agar Anda bisa mengantar anak Anda untuk bisa mengikuti ibadah anak di sekolah minggu. Ibadah anak diadakan 5 kali sama seperti jam ibadah raya Bapak Ibu. Jadi mari para orang tua agar bisa membawa anak-anaknya ke ibadah anak supaya anak-anak kita mendapatkan porsi makanan rohani yang sesuai dengan usia mereka. Yang kedua dari kelas The Parenting Project, sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa kelas Parenting Project akan dimulai pada besok hari Selasa tanggal 5 Agustus jam 6:30 malam. Bagi Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri di kelas ini, maka kami mendorong Anda untuk bisa segera mendaftarkan diri karena kelas The Parenting Project ini sangat bagus sekali untuk memperlengkapi para orang tua supaya orang tua dapat mendidik dan membesarkan anak-anaknya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kelas Parenting Project diadakan hanya selama 7 kali pertemuan saja, setiap hari Selasa jam 6:30 malam dan akan dimulai pada besok Selasa tanggal 5 Agustus. Baik Bapak Ibu, kita akan saksikan ada video dari CBN mengenai kelas The Parenting Project. Jangan ribut, Jenika tengah. Jenika duduk tengah. Ini keluarga kami. Ya, hampir seperti inilah keseharian rumah tangga kami. Eleora adalah anak pertama. Areta, anak kedua kami, lebih pendiam. Sementara Jenika, anak yang terakhir, lebih aktif dan suka bicara. Membesarkan anak itu seumpama teka-teki yang harus diselesaikan satu persatu. Kepribadian anak tentu berbeda-beda. Dan banyak faktor, baik di dalam keluarga kita maupun faktor eksternal dapat mempengaruhi mereka. Karena itu, seharusnya rumah kita menjadi sebuah bahtera yang aman di tengah dunia yang dilanda badai. Hai Jemaat GBI Gajah Mada Semarang, saya James Dan saya Kristi, kamu mau mengundang siapa, apa, dan mama untuk hadir dan join di kelas The Parenting Project yang akan dimulai pada hari Selasa tanggal 5 Agustus jam 6:30 malam. Ada 7 modul yang bisa Bapak dan Ibu saksikan, belajar bersama, berkembang bersama, dan tentunya juga menjadi berkat untuk keluarga kita. Udah Ikut penting, jangan tunggu sampai detik. Baik Bapak Ibu, para orang tua segera daftarkan diri Anda dengan cara scan QR Code yang ada di layar LED
Atau jika Anda kesulitan mendaftar, setelah ibadah ini selesai, Anda bisa ke Information Center. Kami dengan senang hati akan membantu Anda untuk mendaftarkan diri di kelas The Parenting Project. Pendaftaran terakhir kelas The Parenting Project adalah hari ini, Minggu tanggal 3 Agustus 2025. Yang berikutnya pengumuman dari komunitas youth. Komunitas youth akan mengadakan kegiatan di bulan Agustus ini yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus, yaitu Kingdom Food Fest, Bapak Ibu. Kingdom Food Fest ini akan dimeriahkan dengan berbagai lomba dan ada workshop juga, Bapak Ibu, dan lomba yang diadakan akan mendapatkan, pemenangnya akan mendapatkan piala wali kota. Dan Anda sebagai jemaat yang ingin memberikan sponsorship juga dipersilakan, Anda bisa menghubungi panitia dari Kingdom Food Fest. Workshop yang disediakan kami buka dengan pendaftaran dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Kingdom Food Fest ini, atau Anda mungkin ingin segera mendaftarkan diri, mungkin di lomba atau mungkin di workshop, Bapak Ibu, maka setelah ibadah ini selesai bisa menghubungi panitia Kingdom Food Fest. Di lobi samping ada counter youth di mana Anda bisa menanyakan lebih lanjut atau Anda bisa segera mendaftarkan diri, baik itu di workshop atau jika Anda ingin bertanya-tanya mengenai lomba, Anda ingin mendaftarkan anak Anda untuk bisa mengikuti lomba di Kingdom Food Fest, kami persilakan agar menghubungi panitia Kingdom Food Fest di lobi samping setelah ibadah ini selesai. Besok hari Kamis di PD Immanuel kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Fauzi MC Hombing jam 6 sore tanggal 7 Agustus di tempat ini. Jadi mari ajak rekan-rekan, Bapak Ibu, saudara yang lain untuk kita bisa menikmati kesegaran rohani di ibadah tengah minggu. Kita percaya ada berkat rohani yang Tuhan sediakan melalui pelayanan Bapak Fauzi MC Hombing. Bagi jemaat yang ingin menghadiri ibadah PD Immanuel besok hari Kamis tanggal 7 Agustus dan Anda rencana datang ke gereja dengan mengendarai mobil, Bapak Ibu, kami mohon maaf, tempat parkir di gereja besok hari Kamis ada kegiatan. Sehingga bagi Anda yang membawa mobil, Anda ingin datang di PD Immanuel, Anda bisa memarkir mobil Anda di tempat parkir Astra. Ya, sebelum gereja ini Anda bisa parkir di halaman parkir Astra pada besok hari Kamis tanggal 7 Agustus jam 6 sore. Kami juga ingin menyambut bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali beribadah di GBI Gajah Mada. Kami minta waktu sebentar 5-10 menit setelah ibadah ini selesai, Anda bisa ke ruang Philadelphia, tepatnya di sebelah kanan saya. Nanti akan ada tim servis ibadah raya keempat menyambut Anda, berkenalan dengan Anda, dan kami juga mau berdoa bersama dengan Anda jika ada pergumulan, pokok-pokok doa yang ingin didoakan. Kami juga menyediakan kenang-kenangan yang menarik untuk Anda bisa bawa pulang. Ya, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di GBI Gajah Mada. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan segera akhiri ibadah kita pada sore malam hari ini. Dengan hormat sekali lagi saya ingin mengundang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Karena ini di minggu pertama kita akan membaca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Mari bersama-sama kita membaca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia dengan mengangkat tangan. Dan kita membaca dengan suara mantap, kuat, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus yang memberikan jaminan hidup kekal buat setiap kita yang mengasihinya. Baik Bapak Ibu, mari bersama-sama kita kepalkan tangan kita, teriakan yel-yel kita, mantap, semangat. Jemaat GBI Gajah Mada lebih antusias, lebih disiplin, lebih produktif. Yes, yes, yes. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju
gandeng tangan bersama. Bapak Ibu buka tangan kita, terima berkat Tuhan dan katakan amin untuk setiap doa berkat yang saya ucapkan. Alamin dalam hidupmu, engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah hidup pernikahanmu dan seluruh isi rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu silakan duduk sebentar saja. Bersyukur kepada Tuhan ibadah hari ini. Selesai dan bersyukur bisa keluar melalui pintu-pintu keluar terdekat. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita sampai minggu yang akan datang.